Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul, apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Dan ayat inti kita terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Agama resmi tak mampu membawa jiwa rukun dengan Allah. Kekerasan dan kekakuan, ortodoksi orang-orang Farisi, tiadanya perasaan berdosa, kelemah lembutan atau kasih, hanya menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang berdosa. Mereka adalah bagaikan garam yang telah menjadi tawar, karena pengaruh mereka tidak berkuasa untuk memelihara dunia dari kecurangan. Satu-satunya iman sejati ialah yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Untuk menyucikan jiwa, itu bagaikan ragi yang mengubah tabiat. Nabi Hosea di dalam Hosea 10 ayat 1 telah menjelaskan apa yang merupakan dasar utama dari ajaran orang-orang Farisi, dan di dalam kata-katanya, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya yang menghasilkan buah. Dalam pelayanan mereka yang terkenal kepada Allah, orang-orang Yahudi benar-benar bekerja untuk diri. Kebenaran mereka adalah buah dari upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum menurut pikiran mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri.
Karenanya itu tidak lebih baik daripada mereka. Dalam upaya untuk membuat mereka suci, mereka coba membawa barang yang suci dari yang tidak suci. Hukum Allah itu suci sebagaimana Dia suci, sempurna sebagaimana Dia sempurna. Hukum itu menunjukkan kebenaran Allah kepada manusia. Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Pekerjaan dari hati yang mementingkan diri adalah seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Selama hukum itu suci, orang-orang Yahudi tidak dapat mencapai kebenaran dengan upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum. Murid-murid Kristus harus memperoleh kebenaran tabiat yang berbeda-beda dari orang-orang Farisi. Jika mereka mau memasuki kerajaan surga, di dalam Anaknya, Allah menawarkan kepada mereka kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya, dan dengan demikian, melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Tetapi orang-orang Farisi itu menolak Kristus, tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 3. Mereka tidak akan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran Allah. Yesus mulai menunjukkan kepada para pendengarnya apa artinya memelihara hukum-hukum Allah, bahwa itu adalah suatu salinan tabiat Kristus di dalam diri mereka. Karena di dalam Dia, Allah dinyatakan tiap hari di hadapan mereka. Saudaraku yang kekasih, judul renungan kita hari ini adalah sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah, apakah artinya menjaga perintah Tuhan? Kalau kita menyimpulkan pelajaran kita di sini, oleh karena dosa itulah yang merusak karakter, yang merusak tabiat. Dan pada akhirnya tabiat yang paling buruk adalah munafik. Tabiat yang pura-pura, sama seperti orang-orang Farisi di zaman Yesus. Mereka menyangka mereka itu adalah penurut atau mereka adalah pelaksana hukum. Padahal mereka jauh dari memelihara hukum itu. Mungkin secara tertulis mereka ketika mereka membuat daftar list, mereka memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Tetapi lebih dalam daripada itu, mereka tidak benar-benar mengasihi Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, sebagai seorang Farisi yang katanya adalah pemelihara atau pencinta sebuah agama yang kuat, tetapi renungan pagi kita katakan agama yang resmi bahkan sekalipun tidak mampu membawa jiwa, membawa tabiat kita berdamai atau rukun dengan Allah. Pada akhirnya bahkan ada orang yang dia katakan dia mengasihi hukum, dia mencintai hukum, bahkan sangat melaksanakan hukum. Dia menjadi seorang yang ekstrim terhadap sesamanya, yang menganggap bahwa sesamanya itu berdosa, sedangkan dia tidak berdosa. Itulah yang terjadi pada kaum Farisi, pada orang-orang Farisi pada waktu itu. Sehingga di sini dikatakan kita harus mencintai hukum itu, yaitu dengan dasar kasih kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3 ayat tema kita hari ini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi menuruti perintah itu harus disertai dengan cinta, kasih kepada Allah. Dan itulah buah dari sebuah hubungan yang tulus kepada Allah. Sebagai panggilan pada saat ini,
Maukah kita menuruti perintah-perintah Allah yang adalah pernyataan kasih kita kepada Tuhan? Kalau dengan demikian, saudara-saudara, maka kalau kita menuruti dengan cinta kepada Allah, maka itu akan menjaga perintah Tuhan itu. Itu akan menjadi tabiat karakter yang akan kita jaga di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disukai oleh Allah, yaitu tabiat yang menurut pada Allah disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Tuhan memberkati pekabaran pada pagi hari ini menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah di hari ini, di pagi ini. Memulai semua aktivitas kami datang kepadamu di dalam merenungkan akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami tidak hanya menurut Allah karena terpaksa, tetapi kami menurut Allah karena kami mencintai Engkau ya Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan telah mencintai kami. Pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami, dan hamba doakan pendengar audio renungan pagi ini di mana saja berada. Allah memberkati kiranya, baik sebagai seorang bapak, ayah, sebagai seorang ibu, mama, sebagai anak-anak, anak muda, remaja, anak-anak, Tuhan pelihara. Dalam setiap tantangan pribadi kami hadapi, ada persoalan-persoalan di dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain di tengah kehidupan keluarga, hubungan yang ada di lingkungan sosial, masyarakat lebih luas. Tuhan memberkati. Berkati negara dan bangsa kami, pimpinan mulai dari Pak Presiden, wakil, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, sampai kepada desa-desa, RT, RW. Tuhan memberkati. Agar dengan hikmat bijaksana, mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan mereka dengan baik, dan kami dapat keluasan untuk mencintai Tuhan di dalam keyakinan kami masing-masing. Kami berdoa untuk hikmat akal budi jadi bagian para pemimpin, lebih orang yang ada di depan, TNI, Polri, para tim medis dalam menangani wabah corona ini. Tuhan akan turut campur tangan kepada kami semua umat-umat-Mu. Tuhan proteksi dengan cara Tuhan agar terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Hamba menyerahkan seluruh problema kehidupan kami, seluruh rencana-rencana hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Dan biarlah Allah memberkati kita di sepanjang kehidupan kita hari ini. Shalom.